Shalom semua, kembali lagi pada pagi hari bersama Ibu. Dan Ibu senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kalian untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Oh, benar sekali. Materi kita pada minggu lalu itu mengenai tentang kasih, di mana kasih Allah itu akan kita semua. Kasih yang Tuhan berikan untuk kita semua, dan tidak hanya untuk ibu, melainkan untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Nah, pada pagi hari ini materi kita itu yaitu mengapa manusia berdosa. Nah, tapi terlebih dulu sebelum kita memasuki terlalu dalam materi kita pada pagi ini, ibu akan mengajak kita dalam bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu untuk kami semua, sehingga kami dapat bersama berkumpul-kumpul di ruangan ini. Dan juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami ini. Ya Tuhan, menyertai kami dari awal tangan hingga berakhirnya pembelajaran kami nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di sini ibu akan bertanya, apa sih dosa itu? Ada yang tahu? Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dulu, namun selebihnya ibu akan bertanya kepada adik-adik semua, apa sih itu dosa? Ya, apa? Coba lebih nyaring lagi. Iya, benar sekali. Dosa itu adalah perbuatan kesalahan kita yang melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga bisa membuat Tuhan itu marah karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan kita itu tidak seolah-olah mengenai hal tersebut. Misalnya dalam hati kita merasa dengki, kita bisa merasakan marah, kesal dengan perbuatan orang. Ada yang pernah seperti itu? Dosa itu bisa digambarkan dengan banyak sekali. Nah, dan dosa itu bisa dikatakan di dalam materi kita pada pagi ini itu adalah bukti ketidaktaatan kita terhadap Tuhan. Kita seringkali melanggar perintah Tuhan. Ada yang pernah melanggar perintah-perintah Tuhan? Benar sekali. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang di bumi ini, di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Kecuali Bapa kita yang ada di surga. Tuhan telah menebuskan dosa kita, menebus dosa-dosa umat manusia, sehingga Dia mengorbankan anak-Nya yang tunggal untuk kita semua. Dan di sini dikatakan dosa itu di dalam pembelajaran kita ini, dosa itu dikatakan suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap ajaran-ajaran yang telah Tuhan tetapkan di firman-firman-Nya. Ada yang bawa Alkitab? Ada? Oh, benar. Kita sama-sama membuka dari Alkitab, yaitu Kejadian 3 ayat yang ketiga dan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Jangan kita makan. Tuhan sudah berfirman di dalam Alkitab ini supaya kita jangan memakan. Dan di sini dikatakan ataupun meraba-raba buah tersebut. Nanti kamu akan mati. Tuhan di sini sudah berpesan, jangan sekali-kali kita meraba-raba sebab kamu akan mati. Dan ayat yang keempat di sini dikatakan,
Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dari sini kita mengetahui karena Allah Tuhan sendiri telah berfirman, jangan meraba-raba nanti kamu akan mati. Tapi Adam dan Hawa tidak mendengar peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan di sini disebut itu adalah sebagai pelanggaran atau perbuatan manusia. Dan apa yang ada yang mengetahui apa itu? Iya, itu adalah buah pengetahuan yang dimana Tuhan sudah melarang mereka untuk jangan meraba-raba buah tersebut, karena Tuhan telah berfirman di dalam tersebut, jangan sekali-kali meraba. Tapi mereka tidak mendengarkan perintah-perintah Tuhan, dan yang terjadi apa? Mereka membuat pelanggaran yang disebut sebagai dosa. Dan sini ada yang mengetahui siapa manusia yang pertama kali yang jatuh ke dalam dosa? Benar sekali, yaitu adalah Adam dan Hawa. Yang dimana Adam ini dibuat sesuai dengan serupa bentuk rupa Allah. Tetapi jangan kita samakan. Mereka itu akan sama seperti gambar dan rupa Tuhan. Sebab sampai sekarang juga kita tidak pernah mengetahui bagaimana itu rupa Allah. Dan yang pasti, dan istri dari Adam ini itu adalah Hawa, yang dimana Hawa ini adalah terbuat dari tulang rusuk dari Adam. Sehingga Tuhan memasang masakan itu wanita dan laki-laki berpasangan di dalam dunia ini. Mereka adalah manusia yang pertama kali yang jatuh ke dalam dosa. Karena ada yang membujuk dan ada yang menggoda mereka. Itu adalah ular. Di mana ular ini memaksa, tidak usah takut, tidak usah risih. Makan saja, itu tidak akan membuat atau mempengaruhi apa-apa. Namun, seketika waktu ada mengingat buah panggilan itu sangat menggiurkan. Bahkan mungkin sangat enak jika sedang dimakan. Lalu mereka mengabaikan perintah-perintah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka mengambil buah pengetahuan tersebut, dosa-dosa mereka itu, dan Tuhan datang kepada mereka. Dan Tuhan berkata, aku telah mengingatkan kalian supaya jangan memakan yang telah aku larang. Tapi apalah yang kalian lakukan? Kalian melanggar perintah-perintahku. Nah, itu adalah salah satu dari dosa yang kita lakukan. Terutama dosa yang Adam dan Hawa buat, yang mereka lakukan. Dan juga di sini ibu akan menanyakan, apa kalian mengetahui penyebab-penyebab dari dosa tersebut? Benar sekali. Penyebab dosa itu ada banyak, anak-anak. Misalnya dari iri hati kepada orang lain. Misalnya, jangan iri hati, mungkin sangat mencuri, mengambil hak orang lain yang itu tidak hak kita. Itu bisa dikatakan dosa. Dosa itu bisa muncul kapan saja yang ada di dalam hati kita. Kita tidak mengetahui kapan dosa itu datang. Karena dosa itu bisa datang kapan saja. Ada yang tahu lagi penyebab-penyebab dalam dosa? Dan bisa dikatakan dosa adalah segala perbuatan atau perasaan atau pikiran sesuatu yang ada di dalam diri kita atau dalam otak kita
yang melanggar peraturan-peraturan Allah dengan melakukan apa yang menurut Allah itu salah, tapi kita melakukannya. Dan di sini terdapat juga dalam 1 Yohanes ayat 3 yang keempat sampai yang ke-17, di sini Alkitab mengatakan bahwa orang yang menahan diri untuk melakukan benar juga berbuat dosa. Jadi, jangan kita merasa diri kita benar dan kita merasa kita tidak berdosa, kita tidak pantas. Jangan pernah berpikir atau mengira seperti itu. Dan di mana ayat ini mengatakan bahwa orang yang menahan diri untuk melakukan yang benar juga berbuat dosa. Di mana orang tersebut memang yang dilakukannya itu benar. Namun, kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari perbuatannya tersebut, apakah itu baik atau tidak. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar menjalankan atau menjalankan perintah Tuhan tersebut. Namun, ibu sendiri juga pernah berdosa. Namun, itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi dosa itu. Jika kita berpikir, aku berbuat dosa, aku sudah menyakiti hati Tuhan, apakah perbuatan yang aku lakukan ini menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan? Itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam Alkitab, dosa itu berarti meleset dari target yang dimana, maksudnya ini dosa yang melenceng atau perbuatan-perbuatan yang salah. Dan jangan kita mengira adik-adik di dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi, kesimpulannya, tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Semuanya pernah melakukan kesalahan perbuatan yang mungkin pernah menyakitkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan dalam perbuatan kita. Mungkin seperti kita melawan orang tua, menyakiti hati orang tua. Apakah itu tidak dikatakan dengan dosa? Di sini ada yang pernah melawan orang tua? Betul sekali. Sebenarnya mungkin pernah melawan orang tua, tapi itu kembali kepada diri adik masing-masing. Bagaimana menyikapi agar tidak menyakiti hati orang tua, membuat orang tua marah. Dan di sini di materi kita ini, mungkinkah seseorang itu melakukan dosa? Ya, mungkin sekali. Manusia itu dengan sekejap-sekejap saja melakukan dosa, yang dimana timbul dari diri sendiri, karena tidak senang dengan orang tersebut, jadi ada hati yang ingin membalaskan dendam. Dan apa itu? Dan di sini dikatakan juga hubungan yang jauh dengan Tuhan. Mengapa kita bisa jauh dengan Tuhan? Karena kita mengetahui Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat penyayang, Tuhan itu maha pengasih untuk kita, sehingga Dia sendiri berkorban untuk kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, manusia yang berdosa ini. Seperti kita sedangkan jika kita memikirkan seberapa besar sih dosa kita sehingga Tuhan berani mengorbankan nyawanya untuk kita mati di kayu salib, kita tidak dapat mengetahui seberapa kecil, besar, mungkin sebesar dunia ini dosa kita. Namun
karena cinta kasih Allah, karena cinta kasih Tuhan untuk kita, dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan oleh sebab itu, untuk menyenangkan hati Tuhan, sebaiknya kita melakukan perintah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan agar tidak dapat melakukan dosa itu. Dan janganlah menjadi orang yang iri hati, dengki hati, pemarah, pemalas, apalagi mencuri, apalagi mengambil hak orang tersebut. Karena dosa itu akan menghancur diri kita sendiri, menghancur relasi kita, hubungan kita terhadap Tuhan. Dan dikatakan tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Semua dosa itu mempunyai sifat dimensi sosial. Contohnya, dosa pertama manusia menghasilkan dosa asal yang mengakibatkan semua orang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena semua manusia akan memiliki dosa dari perbuatan tersebut. Dan oleh sebab itu ibu berpesan pada adik-adik semua, dosa itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan tidak menyenangkan Tuhan. Dan akibat dari dosa tersebut, kita dapat merenungkan bersama-sama untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, kira cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada minggu depan masih dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya sukacita dan sejahtera masih dalam bersama kita. Salam.